Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Apa saja sih yang dimaksud dengan teori perilaku konsumen? Dan apa saja sih poin-poin penting bagaimana sih perilaku konsumen itu? Pertama, di dalam teori perilaku konsumen itu ada yang namanya pendekatan dengan teori konsumsi, yaitu dibagi dalam dua pendekatan. Pertama, pendekatan utility, nilai guna, kardinal, dan yang kedua adalah pendekatan utility, nilai guna, ordinal. Apa sih pendekatan utility kardinal itu? Yaitu bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan setiap konsumen dapat diukur dengan uang atau dengan satuan lain. Tertib air, volume air, panjang jalan, dan berat sekarung beras. Dan pendekatan utility ordinal yaitu beranggapan bahwa tingkat kepuasan konsumen dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan berapa lebih tinggi atau lebih rendah, yang bersifat ordinal. Jadi kalau misalkan teori utility merupakan kepuasan seseorang yang diikat dengan satuan uang. Kalau misalkan teori utility ordinal dianggap satuannya itu lebih tinggi dari standar yang ada. Maka sesungguhnya kalau misalkan pendekatan utility atau kepuasan maksimum itu akan dicapai seseorang di dalam berkonsumsi ketika ia misalkan mendapatkan gaji atau mendapatkan pendapatan dengan gaji UMR misalkan. Nah, ini akan lebih maksimal kalau dalam pendekatan teori kardinal disebutkan nominalnya berapa. Sedangkan kalau misalkan dalam pendekatan ordinal itu seorang itu akan mendapatkan kepuasan apabila di atas UMR dia mendapatkan penghasilan di atas UMR. Jadi kepuasan itu diikat dengan standar tadi ya. Standar yang ada sesuai dengan teorinya itu, dan ini bisa sifatnya itu bisa positif dan bisa juga negatif. Positif itu artinya kepuasan itu bisa positif atau sama, berimbang ya, menghasilkan kepuasan yang sama ketika ternyata anggarannya itu ada untuk membeli suatu barang. Nah, ketika anggarannya ada untuk membeli suatu barang, akhirnya pembeli ini ternyata cenderung membeli yang lebih murah dan membeli murah sesuai dengan anggaran tadi. Tapi kalau misalkan anggaran itu namanya the law of diminishing return. Jadi ada suatu kurva di mana kurva ini dibatasi dengan garis anggaran. Jadi yang menentukan konsumen untuk menentukan jual beli adalah anggaran yang dimilikinya. Kalau misalkan anggarannya naik, maka konsumsi perilaku konsumen itu akan naik. Kalau misalkan anggarannya turun, maka perilaku konsumen juga akan menurun. Begitu juga sebaliknya ya. Maka ditunggu partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa Universitas Terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.